sosialisasi tata cara pengisian survei evaluasi level 3 pembelajaran training need analysis tahun 2021 ya, terkhusus untuk pembelajaran berbasis kinerja atau PBK ya. Untuk tahun ini sebagai informasi aja bahwa UPDL Semarang itu memiliki 3 unit PBK yang apa ya, istilahnya berkolaborasi ya, UPDL Semarang dengan ada UPT Madiun, UP3 Tegal, dan UP3 Yogyakarta. Nah, untuk yang UP3 Yogyakarta, rencananya sosialisasi akan dilaksanakan minggu depan. Ya, baik, terima kasih untuk semua ya, semua para peserta pembelajaran, baik yang dari UPT Madiun dan UP3 Tegal yang saya banggakan. Untuk dasar pelaksanaan pengisian survei evaluasi level 3 pelaporan action learning itu kita dilandasi dari SKDIR 311 tahun 2014 ya, tentang sistem pembelajaran. Bahwa memang di peraturan direksi ini mewajibkan untuk setiap peserta mengisi evaluasi level 1 sampai dengan level 4. Nah, itu apa sih Pak sebenarnya level 1 sampai level 4 ya? Di situ menerangkan bahwa evaluasi level 1 itu adalah reaction evaluation atau evaluasi reaksi peserta ketika mengikuti pembelajaran yang sudah Bapak Ibu isi melalui learning management system ya, LMS, yang diisi setelah mengikuti pembelajaran ya. Dan juga ada evaluasi level 2 yaitu learning evaluation, yaitu evaluasi pembelajaran, itu evaluasi dari nilai Bapak Ibu, baik itu dari pretest, post-test, keaktifan dan sebagainya. Dan juga kita mau mengukur juga komitmen dan confident ya, komitmen dan kepercayaan diri Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Dan itu pun sudah Bapak Ibu isi melalui Google Form yang sudah kita sampaikan ya, dan semuanya mengisi cukup bagus ya, rata-rata di atas 3 untuk confident dan komitmen. Nah, itu yang sudah kita laksanakan itu waktu setelah selesai pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk ke evaluasi level 3 yang mana di sini disebut behavior ya, atau perilaku atau dampak pembelajaran terhadap perubahan perilaku ya. Ini diukur 3 bulan atau sesuai dengan kebutuhan manajemen ya. Jadi kita mau mengukur ya sejauh mana pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya, khususnya untuk pembelajaran PBK. Ini yang untuk UPT Madiun itu ada 3 judul pembelajaran ya, tapi ada 4 pelaksanaan karena ada yang 2 batch ya. Terkait dengan komunikasi ROW ada 2 batch, tegangan impuls ada 1, dan satunya lagi termovisi ya. Sedangkan untuk untuk UP3 Tegal itu ada 2 pembelajaran ya, pemasaran kreatif dan pemasaran agresif ya. Itu yang dilaksanakan di periode April sampai dengan Juni kemarin ya. Oke, ini dasar pertama. Dasar kedua adalah pedoman pelaksanaan evaluasi pembelajaran edisi Januari 2020 yang ditandatangani oleh GM Pusdiklat ya. Dan juga ini ada tingkat mutu pelayanan ya, dari GM Pusdiklat juga bahwa targetnya sudah ada. Untuk evaluasi level 3 itu juga diisi. Dan yang keempat, kebijakan rekomendasi sistem manajemen terintegrasi. Baik, untuk dasar pelaksanaan ini yang mendasari kita untuk melaksanakan evaluasi level 3, dan nanti laporan tersebut akan kita sampaikan juga melalui surat ataupun melalui website ke SDM ya, SDM Human sekarang apa sebutnya, HTC ya, HTC atau apa, Human apa singkatnya ya, SDM lah ya Bapak Ibu ya. Itu akan kita sampaikan melalui surat dan juga melalui website ya. Oke, baik, ini adalah tahapan pelaksanaan PBK ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa kenapa ada begitu banyak serangkaian kegiatan di PBK
Ya, ini tujuannya adalah sasaran area adalah untuk meningkatkan kinerja unit ya. Yang mana diawali dari TNA corporate ya Bapak Ibu ya. TNA corporate ini sudah dilaksanakan melalui Thailand Pusdiklat dengan direksi ya, dengan direksi regional ya Jamali itu sudah dilaksanakan di awal-awal Januari, dan masuk juga nanti harapan ya, harapan manajemen atau harapan direksi terkait dengan pembelajaran di tahun 2021 ya. Itu tahap satunya unit induk. Kita masuk ke tahap TNA unit induk ya, sudah ada beberapa unit induk yang dilakukan TNA. Itu di regional Jawa bagian tengah itu ada 5 unit induk Bapak Ibu ya. Itu ada di Jateng ya, ada unit induk transmisi Jawa bagian tengah, Kusmanpro, ada juga WIP GPT-2 ya. WIP GPT-2 sekarang di merger ya menjadi WIP GPT aja, tetapi untuk tahun ini masih melaksanakan identifikasi TNA-nya melalui PDL Semarang. Yang terakhir adalah yang kelima adalah WIC ya, atau Tanjung Jati B, unit pembangkit Tanjung Jati B. Nah, itu ada 5 unit yang kita laksanakan training analisis atau TNA ya, terus dilanjutkan dengan unit TNA unit ya. Nah, untuk PBK ini adalah hasil dari usulan dari unit induk Bapak Ibu untuk dijadikan pilot project lah ya, kalau disebut pilot project untuk meningkatkan kinerja di satu unit ya, di regional tersebut. Dan ini ada yang 3 unit yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada beberapa tahapan ya, penyiapan materi pembelajaran action learning. Nah, ini di tahap 5 ini kita sedang akan melakukan pelaporan action learning ya, dan juga pengukuran evaluasi level 3-nya ya. Di sini ada beberapa evaluasi, di sini sampai 5 ya, nanti kita hitung sampai dengan return on training investment-nya, tetapi untuk saat ini kita evaluasi level 3 Bapak Ibu ya. Baik, action learning dan evaluasi level 3 sudah kita integrasikan melalui salah satu website ya. Kita gunakan di sini website Google Site ya. Jadi Bapak Ibu secara keamanan di sini sudah aman websitenya karena sudah menggunakan HTTPS, dan beberapa datanya juga sudah kita kunci ya, seperti sertifikasi Bapak Ibu, sertifikat pembelajaran ya maksud saya, itu sudah saya kunci, hanya bisa dilihat oleh SDM unit aja. Ya, jadi apabila Bapak Ibu ingin meminta sertifikat, apabila belum mendownloadnya ya melalui LMS, bisa meminta langsung kepada SDM unit ya. Dan juga selain dengan website ini, kita ada menggunakan Google Drive juga untuk pelaporan dan evidence ya, action learning yang sudah kita kirimkan melalui WAG setelah selesai pembelajaran ya Bapak Ibu ya, yang untuk dilaksanakan selama 3 bulan. Nanti kita buka kembali terkait dengan action learning tersebut ya. Baik, untuk paparannya mungkin hanya sampai sini Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit tutorial, mungkin sudah saya sampaikan juga melalui WAG ya. Untuk tata caranya mungkin saya setelkan dulu, ini kurang lebih 1 menit ya.
Baik, ini sudah terkait dengan pemaparan sudah saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke alamat website ya untuk pengisian evaluasi ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di link chat, ada link websitenya. Itu nanti kita mengisinya melalui website tersebut. Sedangkan untuk link untuk pelaporan Excel Learning itu sudah kita sampaikan melalui WAG masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk pelaporan Excel Learning dan evidence saya buat linknya satu-satu ya, karena di situ ada apa ya, ada data-data yang sifatnya hanya bisa dibaca oleh unit tersebut ya. Jadi kita buat alamat link pelaporannya itu berbeda-beda ya, sesuai dengan yang ada di WAG sudah saya sampaikan ya. Baik, kita masuk ke website yang sudah itu ya, sudah saya share melalui chat. Bapak Ibu bisa buka di situ sesuai dengan yang ada di chat. Kita bisa langsung masuk ke website tersebut. Kemudian pilih ya, ada 3 unit ya, Bapak Ibu, yang di mana UP3 Tegal atau Madiun ya. Saya contohkan dia ada UPT Madiun ya. Nah, di UPT Madiun Bapak Ibu di sini ada beberapa informasi ya. Di dashboard sebelah kiri ada halaman utama informasi terkait dengan evaluasi pembelajaran ya. Terus dasar pelaksana evaluasi itu, dan ada tutorial level 1, 2, dan 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke level 3 ya, karena ini periode adalah evaluasi ketiga, Bapak Ibu bisa masuk ke evaluasi ketiga. Dan di sini juga kita sudah buatkan tutorial seperti yang sudah saya tayangkan tadi ya. Bapak Ibu bisa lihat judul pembelajaran yang sudah Bapak Ibu ikutkan ya. Di sini ada 3, ada analisa evaluasi kinerja terhadap tegangan lebih impuls, ada penginderaan nota panas atau termovisi. Yang ketiga ada pengelolaan komunikasi eksternal dan ROW. Di sini ada 2 batch. Nah, Bapak Ibu untuk yang peserta itu memilih link peserta. Ya, jadi untuk peserta memilih link peserta, sedangkan untuk atasan itu Bapak Ibu menginformasikan ke atasan untuk mengisi link atasan tersebut. Ataupun mungkin Bapak Ibu bisa diminta tolong sama atasan untuk mengisinya, silakan saja, tetapi sudah atas dasar izin dari atasan ya. Jadi atasan sudah memberi instruksi untuk mengisi survei tersebut ya. Oke, untuk yang survei dampak pembelajaran contohnya seperti ini ya. Ini yang khusus pembelajarannya adalah analisa dan evaluasi kinerja terhadap tegangan lebih impuls ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti namanya siapa dipilih di sini ya, nama atasannya. Untuk NIP kalau memang lupa ya bisa dikosongkan aja ya. Ini dicentang-centang semua. Dan selanjutnya ya, kita contohkan aja di sini misalkan Ahmad Ridwan ya. Nah, atasannya misalkan di sini Herianto ya. NIP-nya Bapak Ibu lupa, oke kita kosongkan aja. Oke ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib Bapak Ibu isi ya. Sebelumnya ada redaksi untuk Bapak Ibu ketahui juga bahwa untuk skala skor tersebut itu ada range-nya ya, range 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini range-nya dari 0 sampai 25 sampai dengan 76 sampai dengan 100 untuk skor 4-nya ya. Ini diartikan sebagai memperbaiki cara saya dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dengan pembelajaran yang diikuti ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil praktekkan juga ya, apabila ada pertanyaan ya yang kurang relevan dengan materi atau pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti, itu bisa langsung disampaikan untuk kita dapat memfollow up tools pertanyaan tersebut ke bagian bidang pembelajaran teknik Pusdiklat nantinya ya.
Karena terkait dengan tools ini kita ketahui bahwa memang harus relevan ya dengan yang para peserta ikutin ya. Jadi mohon masukannya Bapak Ibu semua apabila tools tersebut kurang relevan ya. Baik, di sini Bapak Ibu bisa pilih dari skala skor 1 sampai dengan skor 4 ya. Setidaknya apabila Bapak Ibu merasa pembelajaran tersebut bermanfaat dan dengan pertanyaan tools tersebut silakan mengisi skor yang Bapak Ibu anggap itu baik ya. Bisa isi berapapun sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan. Baik, saya contohkan aja skor 4. Ini beri contoh penerapannya apabila Bapak Ibu ada yang teringat dari apa yang sudah diimplementasikan, bisa Bapak Ibu isi ya. Contohnya apabila tidak ingat tidak perlu diisi ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya juga sama ya. Di sini kurang lebih ada berapa pertanyaan? Ada 4 ya. Bapak Ibu ada 4 pertanyaan yang terkait dengan sesi 1 yaitu yang wajib isi ya. Oke, selanjutnya ada silakan Bapak Ibu isi sendiri ini terkait dengan evaluasi ketiga ini terkait dengan monitoring ya, monitoring atasan ya, sejauh mana Bapak Ibu rasakan itu bisa diisikan melalui ini, dan ini sifatnya rahasia ya. Jadi tidak perlu takut untuk mengisi skor apapun ya. Untuk pertanyaan nomor 2 ya, nanti tidak akan kita sampaikan ke atasan ya. Ini hanya sifatnya untuk memperbaiki aja nanti, dan datanya juga nanti kita langsung ke SDM unit ya, kita sampaikan ke SDM unit. Oke, pertanyaan nomor 3 juga terkait dengan continuous learning, apakah ada rencana untuk melakukan pembelajaran tersebut, bisa dijawab ya atau tidak. Yang keempat, dukungan lain ya, kalau memang ada silakan diisi. Oke, yang kelima ini ada tambahan ya terkait dengan manfaat ya atau informasi yang didapat melalui video tutorial pengisian dan website tersebut, silakan isi sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan. Apabila ada komentar bisa diisi di kolom tersebut ya. Baik, ini contoh dari survei evaluasi level 3 yang Bapak Ibu bisa sambil dipraktekkan ya terkait dengan ini. Oke, kita bisa langsung tanya jawab saja kalau memang ada yang masih perlu dijelaskan, saya akan jelaskan ulang. Baik, apakah ada Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Baik, terima kasih Pak Raditya. Oke, ini yang terkait dengan evaluasi level 3 ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke pelaporan action learning ya. Mungkin ini yang banyak nanti yang bertanya nanti ya. Kita coba buka dulu salah satu work plan-nya ya. Sekarang kita coba buka yang UP3 Tegal. Kita contohkan adalah pemasaran agresif ya. Baik, ini contoh untuk pemasaran agresif ya, untuk pelaporan action learning ya. Ini form yang sudah saya share juga melalui WA-G Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu yang pertama adalah langsung mengisi peserta namanya ya di atas ini. Peserta nama Bapak Ibu dan mengisi realisasi ya. Di sini ada realisasi target sesuai dengan kesepakatan ya. Kesepakatan dengan instruktur waktu kita pelaksanaan pembelajaran ya, dan peserta, dan juga dikoordinasikan dengan manajemen UP3 Tegalnya ya. Baik, ini ada targetnya Bapak Ibu bisa isi target mulai Juni sampai Agustus ya. Realisasinya berapa ya?
bisa ditulis di sini realisasinya berapa, baik contohnya pertama adalah mapping sasaran probing baik pelanggan existing maupun potensi. Itu targetnya 85 sudah dibagi di sini ya. Bisa ditulis realisasinya berapa ya, progresnya berapa sampai dengan kegiatan nomor 3 ya. Kegiatan nomor 3 menyusun probing, mapping dan design solution. Nah, itu diisi angkanya berapa di sini ya. Dan nanti persentasenya dilihat berapa persen dari realisasinya Bapak Ibu ya. Dan ditandatangani oleh peserta dan atasan peserta. Ya, Bapak Ibu untuk filenya bisa Bapak Ibu scan aja, scan melalui aplikasi ya, itu bisa di scan dan langsung diupload melalui Google Drive yang sudah disediakan melalui WAG ya. Baik, untuk mendukung work plan tersebut, Bapak Ibu juga juga harus mengumpulkan evidence secukupnya ya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, misalkan di sini adalah mapping sasaran probing baik pelanggan existing maupun potensial. Nah, mappingnya ini Bapak Ibu bisa lampirkan ya di Google Drive tersebut ya. Apabila dalam satu ULP atau UP3 itu pekerjaannya adalah pekerjaan tim ya, itu bisa dipakai ya, bisa dipakai evidence satu untuk bersama ya. Begitu juga untuk di UPT Madiun sama, apabila ada kegiatan yang sama dalam satu UPT itu bisa satu peserta bisa mengcopy atau mendownload dan mengirimkan ulang melalui Google Drive tersebut. Ya. Oke, apakah cukup jelas Bapak Ibu terkait dengan pelaporan Excel Learning? Mohon feedback-nya kalau ada yang kurang jelas. Pak izin bertanya Pak Yosefin. Monggo Pak, monggo Pak. Ini kan yang saya dari UPT Madiun Pak. Iya, monggo Pak. Ini kan yang di kegiatan kan masalah inspeksi level 2 termofisi minimal 1 kali dalam seminggu Pak ya. Oh, nggih. Nah, saya coba Ini buka nanti, aja ya. mana Pak? Termovisi ya Pak ya? Iya, yang termofisi ini Pak. Oh, termovisi. Oke, ini Pak. Oke, ini sudah terbaca ya Pak ya? Ya ini Pak. Oke, Pak. Ini nanti untuk evidence itu foto dari ilmunya atau waktu pelaksanaan itu gimana Pak? Terus untuk kan 1 minggu sekali itu kan berarti dari Mei sampai Juli nanti Pak ya, itu kan ada berarti 10 gitu ya, 10 minggu itu 10 atau gimana Pak? Oke, ini kan targetnya adalah beberapa tower ya, tower tension atau kebanyakan tension ya. Nah, itu targetnya ini disesuaikan dengan realisasi yang ada di lapangan di unit Bapak. Ada berapa kali pelaksanaan termovisi dalam kegiatan 1 minggu tersebut Pak. Misalkan di sini targetnya ada 1 minggu misalkan ada 10 tower yang diukur ya tingkat titik spotnya, titik panasnya, yaitu bisa disampaikan realisasinya 10 seperti itu. Karena memang ini level pertama untuk yang mesin, kalau bagi saya, kalau yang panas saya dulu udah pernah, jadi kita. Oke, bagaimana Pak Muhammad? Halo? Iya. Berarti nanti untuk evidence-nya seperti apa? Evidence-nya ya ini aja Pak, hasil dari pelaporan tersebut, reportnya aja Pak. Ya bisa Berarti report. hasil termunya ya Pak ya, bukan kegiatannya kita ya.
di dalam report tersebut sudah termasuk laporan kegiatan tersebut ya Pak ya? Ya, Pak. Kegiatan termovisi tersebut ya Pak ya? Oke Pak Muhammad, ada lagi Pak? Nah, misalkan dalam satu UPT ya, atau mungkin di sini ULTG, itu kan pelaksanaan termovisi kan bersama-sama, dan untuk pesertanya mungkin dalam satu ULTG juga ada beberapa ya. Nah, itu bisa evidennya bisa bersama-sama aja dalam satu unit tersebut ya. Baik satu ULTG atau UPT ataupun ULP dan UP3 ya. Karena kegiatannya bersama bisa dilakukan evidennya bersama aja. Nah, ini untuk yang termovisi. Untuk yang nomor 2 di sini adalah terkait dengan pengelolaan komunikasi eksternal dan ROW ya. Bapak Ibu saya isi langsung namanya ya. Nanti di sini realisasinya sesuai dengan realisasi yang ada di unit, tanda tangan dan atasan peserta tanda tangan ya. Untuk yang pertama ini adalah untuk work plan analisa tegangan impuls ya. Itu juga sama ya. Diisi nama ya, realisasinya berapa, terus tanda tangan ya, peserta dan atasan langsung ya, atasan langsung peserta. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin untuk yang satu lagi ya, belum ya. Untuk yang P3 Tegal itu untuk pembelajaran RAM ya. Saya ambil satu contoh aja. Oke ya, ini nama-namanya sudah ada, Bapak Ibu tinggal isi aja nanti realisasinya ya. Untuk yang pembelajaran kreatif dan efektif ya, itu Bapak Ibu bisa langsung mengisi realisasinya berapa. Di sini ada 7 kegiatan ya, bisa Bapak Ibu isi nanti realisasinya berapa dan tanda tangan ya. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti ada 2 kegiatan ya, atau 2 agenda untuk minggu ini dan minggu depan ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pengisian evaluasi level 3 melalui link yang sudah ada melalui fitur chat ya. Yang kedua adalah pelaporan action learning ya, itu dilengkapi dengan evidence secukupnya. Yang untuk tempat pengirimnya Bapak Ibu bisa lihat di WAG karena linknya saya buat khusus ya. Jadi tiap-tiap judul saya buat evidence-nya khusus supaya tidak terlihat sama yang lain, hanya khusus buat pembelajaran tersebut saja. Atau saya coba buka salah satu ya dari link tersebut ya. Oke, kita coba buka. Oke Bapak Ibu, untuk aksesnya sudah saya buka semua, jadi Bapak Ibu bisa menginput ya dan mengupload melalui Google Drive tersebut ya. Oke, ini ada nama-namanya, Bapak Ibu tinggal pilih aja namanya yang mana. Ya, misalkan Pak Ari Hermawan bisa masuk
diklik di sini ya. Kemudian memasukkan data hasil dari work plan tersebut ya, yang sudah ditandatangani peserta dan atasan, langsung ditarik atau di cut ya, atau di copy, bisa langsung ditarik ke sini ya, bisa langsung dipindahkan ke sini, dan juga evidennya bisa langsung ditarik melalui file atau folder, bisa langsung tarik ke Google Drive ini ya. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa sambil mengisi survei evaluasi level 3 terlebih dahulu. Apabila ada yang masih kurang relevan bisa disampaikan langsung melalui kegiatan ini. Jadi saya sudah lihat ada beberapa yang sudah mengisi, Bapak Ibu. Komunikasi ROW sudah ada yang mengisi. Tegangan impuls juga sudah ada. Termovisi sudah ada. Termovisi sudah ada 3 peserta ya. Pemasaran atasan belum, tapi untuk peserta sudah. Selanjutnya untuk agresif atasan 1 sudah, pesertanya belum ya. Monggo Bapak Ibu dikondisikan aja dengan kegiatan di unit, karena timelinenya atau deadline-nya kita sampai dengan minggu depan hari Jumat itu mudah-mudahan sudah 100% ya yang mengisi survei tersebut sesuai dengan SKD 311 tahun 2014 tadi tentang sistem pembelajaran, memang diwajibkan untuk mengisi survei tersebut ya. Atau mungkin saya bisa sharekan juga terkait dengan SKD tersebut ya. Saya sharekan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah SKD-nya yang terkait dengan 301 ya, atau peraturan direksi tahun 2014 tentang sistem pembelajaran PTPN Terseru ya. Di pasal 32 kita bisa lihat di bagian kelima ya, bagian kelima pasal 32 terkait dengan evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pembelajaran di Persero dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap proses pencapaian hasil pembelajaran yang telah dilakukan ya. Yang kedua, poin kedua, evaluasi pembelajaran sebagai dimaksud ayat 1 diukur melalui tingkatan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah reaction evaluation ya, evaluasi reaksi. Terus yang kedua evaluasi pembelajaran ya. Saya bilang tadi di sini ada pretest, protes ya. Ditambah lagi komitmen dan confident. Yang ketiga adalah evaluasi perilaku atau evaluasi level 3, yaitu mengukur kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan yang dimiliki di tempat kerja. Antara lain dapat dilakukan dengan cara membuat action plan sebagai tindak lanjut pembelajaran dan evaluasi oleh atasan ya. Dan juga disesuaikan atasan. Oke, untuk yang D adalah hasil, tapi ini terpotong ya. Ini evaluasi level 4 ya. Jadi Bapak Ibu akan mengisi evaluasi sampai dengan level 4 nantinya. Itu untuk periodenya mungkin akan dilaksanakan di bulan depan, evaluasi level 4-nya. Evaluasi level 4 lebih sederhana dibandingkan dengan level 3 dan pelaporan ya. Jadi kalau level 4 itu kurang lebih ada 2 atau 3 pertanyaan aja yang Bapak Ibu harus isi, dan itu yang Bapak Ibu rasakan ya, yang Bapak Ibu isi di form tersebut. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Monggo dipersilakan.
Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, karena kita tahu juga bahwa Bapak Ibu ada kegiatan rutin, pekerjaan rutin yang dilaksanakan di unit masing-masing ya. Saya apresiasi sebesar-besarnya untuk kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi ini. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, apabila tidak ada, mungkin sambil bisa ke depannya bisa ditanyakan melalui WAG ya Bapak Ibu ya. Berarti untuk kegiatan sosialisasi ini kita cukupkan ya. Ini sudah kurang lebih 35 menit ya. Kita sudah makan waktu 35 menit. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu dalam sosialisasi ini. Untuk rekaman nanti saya sampaikan melalui WAG masing-masing ya Bapak Ibu ya. Baik, saya tutup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Selamat sore Pak Yusefin. Baik, terima kasih untuk kehadirannya semua. Monggo dipersilakan untuk lift ya. Izin untuk melift semua ya untuk mengakhiri. Terima kasih.